Dibegal dan ditolak rumah sakit, suku Baduy siap serang Jakarta. Kejadian ini bermula dari seorang pemuda Baduy dalam bernama Repan, umur 16 tahun, yang datang ke Jakarta untuk berjualan madu. Tapi saat sedang berjualan, dia dijambret oleh 4 orang hingga kehilangan uang jutaan rupiah dan barang dagangannya. Yang lebih parah lagi, Repan mengalami luka cukup parah di tangan kirinya. Tapi saat dia datang ke rumah sakit untuk berobat, malah ditolak karena tidak punya KTP. Bayangin, dalam keadaan luka parah, Repan terpaksa jalan kaki hampir 5 jam buat minta bantuan ke rumah kenalannya. Sementara itu, Gubernur Jakarta mengatakan nggak ada penolakan dari rumah sakit dan ini cuma kesalahpahaman komunikasi aja. Tapi publik heran, kalau memang cuma salah komunikasi, kenapa pemuda itu sampai nggak ditangani dulu? Padahal luka di tangannya jelas parah banget. Mana ini mulai? Tuh mana ogah tuh mana tuh nerima masyarakat bakalan ngerasakan. Kahadap karena Jerman. Tunur katuduk, tunggaula kapagah, tengah dengan kacare, ngong pulau kong kangku. Dibuktikan ayeuna, Gusti Nu. Kaki sejauh 12 km dengan keadaan tangan luka-luka. Dan lu tahu berapa lama itu waktunya? 5 jam. Gila, respect gua bang. Nah, si Repan ini warga Baduy. Seperti biasa, warga Baduy keliling jualan madu. Namun di jam 3 pagi, dia kena begal. Dan dia sempat menghindar, namun dia terkena bacok. Dan dia juga kehilangan duit 3 juta, barang jualannya, dan HP-nya. Akhirnya dia nyari rumah sakit terdekat. Pas udah sampai rumah sakit, dia malah ditolak sama pihak rumah sakitnya. Gara-gara nggak punya KTP sama beda bahasa. Ya iyalah, orang baru 16 tahun. Lagian itu nggak lihat luka di tangannya. Pas udah ditolak, dia pergi ke rumah kenalannya sejauh 12 km jalan kaki dengan tangan luka-luka selama 5 jam. Setelah sampai ke tempat kenalannya, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dan diberikan pengobatan. Salut gua sama orang Baduy, kuat-kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Tentunya dalam video kali ini kita pun akan membahas kembali terkait masalah warga Baduy. Salah satu warga Baduy yang saat itu mengalami korban pembegalan di Jakarta. Warga Baduy korban begal di Jakarta diduga tidak mendapatkan pertolongan dari rumah sakit. Kasus ini pun langsung diusut pemerintah. Terkait hal ini, sepertinya Pak Prabowo pun benar-benar merasa kecewa terhadap Gubernur DKI yang selalu mendukung rumah sakit. Padahal terkait masalah tersebut, di mana seorang warga Baduy ini yang bernama Repan, ia sempat dibegal karena ia berjualan madu. Dan uang yang dibegal tersebut bersekitar 3 juta rupiah dan barang pun sempat diambil oleh keempat pelaku. Yang pada akhirnya Repan pun di sini sempat meminta pertolongan kepada rumah sakit terdekat, namun adanya Repan ini yang masih berusia 16 tahun dan masih tidak bisa mungkin, ia juga dengan sangat begitu respeknya tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, hanya sekedar menggunakan bahasa daerah yang pada akhirnya oknum pihak rumah sakit pun sempat menolak dan ia juga tidak membawa KTP. Dikarenakan ia tidak membawa KTP, akhirnya oknum pihak rumah sakit pun sempat menolak juga dan akhirnya Repan pun di sini berjalan menemui temannya selama maksudnya sejauh 12 km guys. Dan ini cukup salut banget karena dengan kondisi luka yang sangat begitu cukup parah, warga Baduy ini masih kuat untuk berjalan sejauh 12 km. Lalu bagaimanakah tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi dan juga warga Baduy itu sendiri terkait masalah Repan yang saat ini menjadi korban pembegalan? Mari kita simak videonya berikut ini guys. Saran gua nih ya buat para pelaku, udah nyerahin diri aja baik-baik. Habis itu minta maaf. Kali aja nih dengan kalian menyerahkan diri baik-baik bisa ngeringanin hukuman kalian. Toh lagian apa yang kalian hasilkan dari begal itu juga nominalnya nggak sebanding dengan keselamatan kalian, dengan ketenangan hidup kalian. Apalagi kalian nih bermasalah dengan suku Baduy, suku yang tidak pernah bermasalah dan mengganggu orang-orang lain. Makanya udah, kata gua, saran gua, nyerahin diri aja baik-baik. Tapi di sini gua tidak membenarkan ya aksi begal tersebut ya. Walaupun nominal sedikit, gua tidak membenarkan. Walaupun kalian masih berkeliaran, gua jamin hidup kalian gak bakal tenang. Terus misalkan ini mah ya, misalkan nih para pelaku kagak ketangkep nih. Pesan gua mah sama pelaku, hati-hati aja dah. Ya, intinya mah hati-hati. Setiap kalian melangkah kemana, hati-hati aja. Pesan gua mah.
Sekali lagi, hati-hati. Apalagi kalian nih bermasalah dengan suku Baduy ya. Jadi intinya nih, sebelum kalian ketangkep, udah nyerahin diri aja baik-baik. Terus nih buat pihak rumah sakit nih, sampai sekarang, sampai detik ini, sampai beritanya udah rame begini, jangankan klarifikasi pihak rumah sakit ya, kita tahu aja kagak rumah sakit mana di Jakarta yang menolak si Repan itu sampai sekarang loh. Jadi kita bertanya-tanya gitu, apakah rumah sakit tersebut merasa malu, merasa salah, atau merasa apa? Atau disembunyiin gitu identitasnya, menjaga nama baik rumah sakit tersebut gitu. Nah, jadi kan kita berpikiran seperti itu. Sampai sekarang loh, rumah sakit tersebut, kita nggak tahu rumah sakit di Jakarta mana gitu, rumah sakitnya namanya apa gitu, yang menolak si Repan tersebut. Bingung gua mah dah, aneh banget kan? Aneh. Terus yang terakhir nih, buat Gubernur DKI Jakarta yang kemarin klarifikasinya, pernyataannya itu membawa-bawa mempermasalahkan bahasa si Repan, mungkin bahasa Sunda yang sulit dicerna, sulit dimengerti. Pertanyaan gua nih ya, emang bahasa Sunda emang sulit dimengerti ya, sulit dicerna gitu, sampai-sampai mempermasalahin bahasa si Repan, suku Baduy, bahasanya bahasa Sunda. Nah, warga Banten, suku Baduy mayoritas Jawa Barat itu bahasanya bahasa Sunda. Jadi kita bertanya-tanya, seakan-akan tuh orang-orang yang bahasa Sunda tuh kagak boleh ditolak di rumah sakit Jakarta tuh. Kalau mempermasalahinnya bahasa, karena pernyataan Pramono Anung Gubernur DKI Jakarta mempermasalahkan bahasa komunikasi, yaitu komunikasi bahasa si Repan, bahasa Sunda, bahasa suku Baduy. Kalau misalkan kita kagak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita ditolak di rumah sakit Jakarta, kagak boleh berobat di rumah sakit Jakarta. Tuh, jadinya mikirnya begitu. Saran gua nih ya, buat para pelaku udah nyerahin diri aja sebelum ketangkep. Terus kedua itu buat pihak rumah sakit nih, udah klarifikasi, nggak apa-apa muncul ke publik juga. Ini kan buat pelajaran bagi rumah sakit lain agar kejadian seperti ini kagak terulang lagi. Terus ketiga buat Gubernur DKI Jakarta, lebih hati-hati lagi ketika mengeluarkan statement pernyataan gitu. Jangankan menyelesaikan masalah, yang ada memperkeruh permasalahan. Hadeh. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Tajam. Ditolak rumah sakit alasan administratif KTP. Keterangan Gub DKI menyebut rumah sakit tidak menolak. Saksi Baduy membantah pernyataan Gubernur. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi. Jadi karena perlu dipahami oleh Anda Pak Gubernur DKI Jakarta, ya. Walaupun Anda membantah di ribuan media, ribuan nasional, kebenaran tidak akan hilang begitu saja. Saya sendiri saksinya bahwa saudara Repan ditolak di rumah sakit itu. Saya sudah menyusul ke rumah sakit itu. Saya sudah menyempatkan waktu 1 hari saya investigasi dengan saudara Repan, korban pembegalan atau pembacokan. Benar itu ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan menanyakan identitas seperti KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi. Insiden pembegalan terhadap warga suku Baduy Dalam bernama Repan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat beberapa hari lalu berbuntut panjang, guys. Korban yang tengah berdagang madu dan aksesoris khas Baduy kehilangan uang 3 juta rupiah serta mengalami luka di tangan akibat diserang 4 pelaku bersenjata tajam. Peristiwa ini dikabarkan memicu reaksi kuat dari tokoh adat Baduy Dalam di pedalaman Lebak, Banten, Jumat 7 November 2025. Mereka meminta pelaku segera menyerahkan diri kepada aparat kepolisian dan mengingatkan agar kejadian serupa tak terulang.
Polisi kini tengah memburu para pelaku. Nah, kalau sampai beneran suku Baduy turun, bisa terjadi apa-apa nih sama pelaku pembegalan itu. Makanya para pelaku segeralah menyerahkan diri ke polisi. Bagaimana? Terus terang bae ya, orang sebagai Power Ranger berem rada izin ngadengnya nah kayak berita nu viral kuat budak Baduy dibegal di Jakarta. Pan orang sebagai Power Ranger berem ya izin ya bisa melindungi datang budak Baduy. Sebab budak Baduy teh ayeuna di Kabupaten Lebak di Rangkas. Nah, mau dibegal teh sih ya. Sedagang madu duit nanti 3 juta, HP-na dicopot teh. Iya tah beritana viral. Cuman anu nyen sedih Power Ranger berem teh ya batur butuh pertolongan ditayangkeun ka KTP. Lebahna mah ditolongan heulan dia batur terluka akibat sabetan eta golok cenah mah tadi begalna di Jakarta. Lebahna tolongan heulan kan urgent eta. Nya Power Ranger berem ya kudu ka Jakarta, berubah di Jakarta yang ngamuk di Jakarta. Kan lucunya wayahna tah pemerintah Jakarta ulah sok itu bantuan heulan. Punya niat jahat, siapapun pasti dihantem. Tokoh adat di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten ikut turun tangan atas peristiwa begal yang dialami warga Baduy dalam saat sedang berdagang di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Medi perwakilan adat Baduy mengingatkan pelaku kejahatan atau pembegalan terhadap warganya segera menyerahkan diri ke aparat kepolisian setempat. Pelaku begal terhadap warganya bernama Repan berumur 17 tahun, diduga 4 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor. Pelaku melukai tangan bagian kiri korban serta merampas uang 3 juta, 1 unit handphone, dan 10 botol madu. Peristiwa ini dialami Repan saat sedang berjualan madu dan aksesoris khas adat Baduy di kawasan Ngawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Medi kembali mengingatkan keempat pelaku kejahatan tersebut segera menyerahkan diri ke kepolisian setempat. Yang menjadi korban begal di saudara-saudara kita dari Baduy itu nggak pernah bikin masalah. Terkadang kita lupa, nggak semua orang siap menghadapi khasnya ibu kota. Dari kejadian Repan Baduy yang datang dengan niat baik tapi justru jadi korban. Maka dari sini kita sadar bahwa masyarakat ada butuh dari sekedar perhatian dan pendampingan nyata. Kasus yang menimpa Repan, pemuda Baduy, bukan sekedar peristiwa tragis. Itu adalah peringatan bagi kita semua, terutama pemerintah. Sudah seharusnya negara hadir hanya dalam bentuk aturan, tapi dalam bentuk tindakan nyata. Karena perlindungan terhadap masyarakat adat bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan tanggung jawab moral. Sebagaimana tertuang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Verifikasi Pak Pramono soal warga Baduy yang ditolak oleh Rumah Sakit Jakarta. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini. Jadi seperti itu ya penjelasannya, bukan ditolak, tapi tidak dilayani ya. Kira-kira apa bedanya ya ditolak sama tidak dilayani? Kalau soal bahasa, bisa jadi karena pihak rumah sakit tidak paham akan bahasanya ya. Tapi masa sih tidak bisa lihat, tidak bisa memahami kalau yang datang itu sedang luka-luka, butuh penanganan, butuh dirawat. Inilah hormat kepada Bapak Kapolsek Cempaka Putih yang saya hormati itu harus bertindak tegas dan itu harus diusut sampai tuntas. Saya nggak mau ditunda-tunda urusannya. Amin. Semoga bisa karena orang tuanya beliau
bapaknya Repan ini di Baduy Dalam nggak bisa jenguk sini karena jauh, nggak bisa naik mobil, tapi selalu komunikasi dan memberikan amanat bahwa itu harus ditindak tegas dan harus ditangkap begitu. Dan kami sudah sepakat poin pertamanya adalah si begal itu ditangkap. Kalau untuk rumah sakit yang menjadi perbincangan di media sosial itu jadi poin kedua gitu. Mungkin kita juga bisa berharap bahwa masyarakat Jakarta yang punya informasi, yang mungkin tahu dan bahkan juga terhadap para begal itu sendiri, mohon Anda menyerahkan diri. Ya, mohon kami ingin mengetuk hati Anda sekalian bahwa Anda telah mencelakakan seorang anak Indonesia. Ya, jadi jangan tunggu Pak Polisi menangkap Anda, mohon Anda segera menyerahkan diri dan tolong itu barang-barang milik adik dikembalikan. Betul. Karena itu bukan hak Anda dan Anda begitu keji, begitu kejam karena melukai anak Indonesia yang saat ini berada di Jakarta dan membuat Jakarta menjadi tidak aman. Ya. Bayangkan bagaimana para ibu di Jakarta menjadi sangat renyuh di hati karena seorang anak telah dicelakakan dan para begal itu betul-betul tidak punya hati merebut barang milik anak di wilayah kota Jakarta. Semoga Bapak Gubernur DKI Jakarta, kemudian Bapak Kapolsek dan juga Bapak Kapolda Metro Jaya bisa terus mengawal kasus ini dan kita fokus kepada penangkapan begal. Berada di sekitar kejadian. Kami sangat menyayangkan dengan perkataan Anda, Pak Gubernur. Mohon izin kami sampaikan dengan santun. Saya sendiri sudah mengecek ke lokasi rumah sakit itu dan saya sudah datang. Sempat ketemu dengan petugas rumah sakit itu pada saat saya datang dengan saudara kami, dengan saudara Repan ya. Mereka marah, lari-lari ke dalam mencari kepala direktur rumah sakit tersebut, tujuannya agar mengkaper dan kami bisa bertemu dengan beliau. Sangat miris. Bukannya menyikapi permasalahan, klarifikasi dengan kami, malah mereka lari-lari. Sebuah videonya ada di saya. Semua bukti pengakuannya, nama rumah sakitnya, semua ada di saya. Perlu saya sampaikan, saya sudah investigasi lebih dalam daripada Anda, Pak Gubernur. Izin. Apakah Anda tidak melihat kepada kinerja Gubernur kami, Gubernur Banten, Pak Andra Soni? Pak Andra Soni selalu memberikan gagasan yang terbaik untuk masyarakatnya dan selalu upaya bijaksana menyikapi permasalahan itu dibarengi dengan ini ya. Jadi ketika ada permasalahan yang begitu mencuat, beliau langsung panggil kedua belah pihak, jadi tidak simpang siur informasinya ya. Jadi perlu dipahami oleh Anda, Pak Gubernur DKI Jakarta ya, walaupun Anda membantah di ribuan media, ribuan nasional, kebenaran tidak akan hilang begitu saja. Saya sendiri saksinya bahwa saudara Repan ditolak di rumah sakit itu. Saya sudah menyusul ke rumah sakit itu, saya sudah menyempatkan waktu 1 hari saya investigasi dengan saudara Repan, korban pembegalan atau pembacokan. Benar itu ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan menanyakan identitas seperti KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Bahkan saudara Repan diarahkan ke salah satu rumah sakit yang terbesar di kota tersebut, dan saudara Repan sempat jalan dari rumah sakit yang pertama ya, saya izin menjelaskan. Kemudian saudara Repan setelah melihat megahnya rumah sakit yang ditunjukkan oleh oknum yang pertama menunjukkan dari pihak petugas rumah sakit yang belum kami sebutkan namanya saat ini ya, karena melihat megahnya rumah sakit yang ditunjukkan oleh petugas tadi, saya katakan sekali lagi, sehingga Repan tidak berani masuk ke rumah sakit yang ditunjukkan oleh petugas rumah sakit atau oknum rumah sakit yang menolak itu. Nah, sehingga Repan balik lagi ke rumah sakit yang